Quick Flip adalah sendal lipat praktis yang dapat dibawa kemanapun dan juga kapanpun. Sendal ini berbahan karet elastis dan juga tahan air sehingga dapat digunakan dalam berbagai situasi. Quick Flip juga dilengkapi dengan personal pouch yang membantu sendal agar terjaga dari keamanannya dan juga kebersihannya. Jadi Quick Flip ini seperti yang sudah disebutkan terbuat dari bahan elastis, yaitu dari bahan Eva rubber, sehingga mudah dilipat dan juga tahan air karena terbuat dari karet. Lalu juga kami memiliki garis, namun ini juga masih belum sempurna karena masih contoh. Nanti akan kami sempurnakan lagi sehingga agar lebih mudah dilipat lagi garisnya, kami perdalam lagi. Sebagai contoh, ketika dilipat kami juga akan menyediakan strap. Namun juga strap ini juga hanya sebagai contoh. Kita akan memproduksi yang lebih bagus lagi sehingga dapat dilipat seperti ini. Lalu juga pada akhirnya kami akan menyediakan pouch sebagai tempat untuk menyimpan sendal ini agar terhindar dari agar terjaga dari keamanannya dan juga kebersihannya. Selain bisa dilipat, Quick Flip juga memiliki keunggulan, yaitu printing design, di mana untuk menarik konsumen kita menyediakan desain berupa motif banji, motif batik banji. Selanjutnya customer segmentation Quick Flip yaitu adalah yang pertama orang-orang yang memiliki preferensi untuk memiliki sendal dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya laki-laki dan perempuan, sehingga Quick Flip menjangkau unisex sebagai customer segmentation. Selanjutnya dari remaja hingga dewasa, di mana berumur sekitar 15 sampai 45 tahun. Kenapa dari 15 tahun? Karena menurut kami sejak umur 15 tahun orang-orang sudah mulai berbelanja online, sehingga dapat menggapai Quick Flip dalam berbelanja online. Lalu yang terakhir adalah traveler yang biasanya mengutamakan kepraktisan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya value proposition. Berbeda dengan sendal lainnya, sendal kami itu bisa dilipat sehingga bisa dengan praktis untuk dibawa kemanapun dan kapanpun. Selain itu juga tidak akan memakan banyak tempat, khususnya untuk perempuan yang suka membawa tas-tas yang kecil. Selain itu juga kami menyediakan pouch, jadi kalian kalau membawa produk kami tidak akan mengotori isi tas kalian. Selanjutnya juga produk kami itu water resistant, jadi kalian bisa memakainya kapanpun. Ada 3 channel yang kami gunakan. Yang pertama adalah sosial media, khususnya Instagram. Karena kami melihat kalau misalnya target kami anak muda itu memakai Instagram. Jadi kami berfokus pada Instagram saja, dan kami juga akan menggunakan ads advertisement di Instagram agar menjangkau lebih banyak customer. Selain itu, kami juga memasarkan di Shopee, dan juga kami akan memasang advertisement juga untuk menjangkau lebih banyak customer. Selain itu, kami juga memasarkan produk kami di AliMarket. Untuk membangun customer relationship, kami melakukan co-creation. Kami menerima feedback dan juga testimoni dari para pelanggan kami. Yang kedua, kami juga melakukan weekly news trends melalui akun-akun sosial media kami untuk memberitahukan pelanggan dan untuk mengupdate mereka soal tren yang populer, seperti tren-tren fashion dan juga cuaca minggu ini. Yang terakhir, kami juga memiliki hashtag Sandal Buddies for Life untuk membangun konektivitas antar sesama pelanggan dan juga antara kami dan pelanggan, serta meningkatkan exposure kami di jejaring sosial. Kami memiliki 3 buah key resource. Yang pertama ada human resource yang merupakan tim dari Quick Flip, dan yang kedua ada asset intelligence, yaitu desain yang kami rancang dan kami buat sendiri, dan yang terakhir ada aset finansial berupa modal dari masing-masing anggota tim Quick Flip. Ada 2 key activities. Yang pertama menjual produk, dan yang kedua mendesain produk. Nah, kita punya 2 desain. Yang pertama desain yang polos, dan yang kedua desain bermotif. Untuk desain yang bermotif, kita menggunakan desain dari motif batik banji, di mana batik banji itu sendiri merupakan serapan dari bahasa asing yang artinya kebahagiaan yang berlipat. Kita punya 6 key partnership. Yang pertama vendor sandal yang berlokasi di Tangerang. Yang kedua vendor pouch yang berlokasi di Jakarta. Yang ketiga product designer. Yang keempat pihak marketplace yang terdiri dari Shopee dan Tokopedia. Yang kelima jasa logistik, dan yang terakhir graphic designer untuk mengelola. Jadi ada 4 bagian utama dari cost struktur. Pertama adalah production cost. Jadi production cost ini bukan hanya cost dari sendalnya, melainkan juga dari pouch dan talinya. Jadi ada 3. Pertama sendalnya, kedua talinya, dan ketiga adalah pouchnya. Dan ketiga benda ini kita produksi dari 3 vendor yang berbeda.
Kemudian cost kedua adalah logistik cost. Nah, logistik cost ini itu bukan hanya cost pengiriman barang dari vendor ke rumah kita, melainkan biaya kita berkunjung ke vendor atau transportation cost itu juga termasuk ke dalam logistik cost. Kemudian ada apa lagi? Ketiga ada marketing cost. Jadi marketing cost ini atau bisa juga disebut sebagai customer acquisition cost. Ini merupakan aspek yang juga penting dan nggak boleh dilupain dari sebuah bisnis. Jadi meskipun udah punya produk yang bagus, kemudian harganya udah oke, dijualnya juga atau dari sisi place juga udah bagus, tapi kalau promotionnya kurang, itu juga nggak bakal bisa diketahui orang. Jadi bagian ketiga adalah marketing cost. Nah, kita tuh pakai apa nih? Kita alokasin kemana duit untuk marketing cost? Salah satunya adalah untuk Instagram Ads, karena kita bermain online. Kenapa Instagram Ads? Karena saat ini Instagram bisa dibilang sebagai salah satu fast growing social media yang digunakan oleh anak-anak muda, dan anak-anak muda adalah target market kita. Dan juga Instagram Ads terbukti cukup efektif apabila kita bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian ada cost keempat. Cost keempat ini adalah payments to freelance designer. Jadi kita bayar desainer untuk mendesain sendal kita dan juga pouch kita, untuk mendesain desain batik banji yang kita gunain pada sendal kita. Itu aja 4 cost struktur yang paling utama. Kemudian terakhir ada juga revenue stream. Dari mana aja nih kita dapat uang, dapat revenue, dapat profit untuk produk kita? Ada 2. Pertama adalah online sales dan kedua adalah offline sales. Jadi online sales ini penjualan kita di sosial media, dan juga offline sales ini adalah penjualan kita misalnya di bazar-bazar atau kegiatan-kegiatan offline. Sekian, thank you.